Mahfud Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan secara melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan kedua. Pembayaran dari PT Adikarya Divisi Konstruksi 1 sebesar 12.500 miliar rupiah dan dari PT Wijaya Karya sebesar 1.500 miliar rupiah. Ya, ini tentunya kita akan tunggu dulu putusan bagaimana pertimbangan lengkapnya, nanti akan dalam waktu 7 hari nanti baru kita ambil keputusan apakah banding atau tidak. Ini kejaksaan akan memeriksa pengadaan peralatan. Jadi artinya silakan dibuka semua, jangan kemudian semuanya dituduhkan kepada orang-orang yang sudah masuk. Ini ada suatu penegakan hukum, tapi lebih banyak sisi politisnya kalau saya lihat. Kalau memang masih ada orang-orang yang bersalah, tadi yang disebutkan tadi, kejar sampai sana. Jangan sampai ini kejar tayang. Ya, cara penegakan hukum semacam ini pun harus perlu dikritisi. Divonis 6 tahun, terdakwa minta dalang korupsi Hambalang diungkap. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap terdakwa Mahfud Suroso dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Ketua Majelis Hakim Sinung Hermawan menyatakan Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras atau DCL Mahfud Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengurusan proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON Hambalang. Oleh karena perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Demikian kata Sinung saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 1 April. Selain itu lanjut Sinung, Mahfud dihukum membayar uang pengganti 38,818 miliar rupiah. Apabila uang pengganti tidak dibayar 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Mahfud akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika tidak mencukupi, Mahfud dipidana penjara selama 2 tahun. Namun, sebelum menjatuhkan putusan, Sinung mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan Mahfud. Beberapa hal yang meringankan Mahfud adalah Direktur Utama PT DCL ini berlaku sopan selama persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan dan belum pernah dihukum. Sinung menguraikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Semua unsur dalam dakwaan kedua, pasal 3 J, pasal 18 UU Tipikor J, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi. Sinung menganggap Mahfud terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Bermula dari pertemuan Mahfud, Munadi Herlambang, dan manajer pemasaran divisi konstruksi 1 PT Adikarya atau AK, M. Arif Taufik Rohman, di restoran Jepang Pacific Place, Jakarta Pusat pada September 2009 untuk membahas rencana keikutsertaan PT AK dalam proyek P3SON Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Sebagai tindak lanjut, Mahfud bersama Kepala Divisi Konstruksi 1 PT AK Teuku Bagus Muhammad Nur dan Arif Taufik Rohman yang difasilitasi Paul Nelwan bertemu Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram. Dalam pertemuan itu, Arif menyampaikan PT AK ingin berpartisipasi dalam proyek P3SON Hambalang. Setelah pertemuan, Mahfud ternyata juga menginginkan agar PT DCL ditunjuk sebagai subkontraktor oleh PT AK untuk pekerjaan mekanikal elektrik atau ME. Pada 14 September 2009, Mahfud memberikan uang 3 miliar rupiah kepada Wafid sebagai pemberian awal agar PT AK dapat mengerjakan proyek P3SON Hambalang. Pemberian itu disampaikan Mahfud kepada Teuku dan Arif. Selain pemberian Mahfud, Teuku melalui Paul Nelwan juga telah memberikan 2 miliar rupiah kepada Wafid untuk mendapatkan proyek P3SON Hambalang. Sekitar Oktober 2009, Teuku dan Arif yang difasilitasi Muhammad Tamsil menemui Menpora Andi Alfian melarang yang di rumahnya. Teuku dan Arif menyampaikan kepada Andi bahwa PT Adikarya siap untuk mendukung program-program Kemenpora termasuk bekerja sama dalam pembangunan P3SON Hambalang. Andi langsung menyambut baik, kemudian Teuku meminta Arif dan Mahfud memonitor agar PT AK yang mendapatkan proyek P3SON Hambalang. Selanjutnya, Hakim anggota UGM mengatakan Arif meminta stafnya Ide Bagus Wirahadi berkomunikasi dengan tim asistensi Lisa Lukitawati, Isa, dan M. Arifin. Namun M. Nazarudin juga menginginkan proyek P3SON Hambalang
bahkan telah mengeluarkan 10 miliar rupiah, diantaranya 3 miliar rupiah kepada Jaya Winoto untuk penerbitan sertifikat tanah. Ada pula 550 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 5 miliar rupiah yang diberikan kepada Andi melalui Koel Malarang yang oleh Deddy Kusnidar dan 2 miliar rupiah ke Komisi 10 DPR. Atas perebutan proyek itu, Mahfud meminta bantuan Anas Urbaningrum agar Nazarudin mundur dari proyek PT Son Hambalang, sehingga Nazarudin mundur. Kemudian Uga melanjutkan Teuku bertemu Deddy, Lisa dan Arifin di Plaza Senayan. Deddy meminta PT AK selaku calon pemenang lelang jasa konstruksi memberikan fee 18% dan Teuku menyetujuinya. Teuku menyampaikan realisasi fee akan diberikan melalui Mahfud yang perusahaannya akan menjadi subkontraktor pekerjaan MI. Alhasil PT AK yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya atau WK dalam bentuk kerjasama operasi atau KSO Adiwika ditetapkan sebagai pemenang lelang P3 Son Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Atas perbuatan Mahfud bersama-sama pihak KSO Adiwika tersebut, lelang P3 Son Hambalang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek P3 Son Hambalang, KSO Adiwika telah menerima pembayaran dari Kemenpora seluruhnya 453,274 miliar rupiah. Dari penerimaan pembayaran tersebut, sebagian digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Mahfud. Menurut Hakim anggota Mahlis, sebagai bagian realisasi fee 18%, Mahfud juga menerima pembayaran dari PT AK sebesar 12,5 miliar rupiah dan dari PT WK 1,5 miliar, sehingga total uang yang diterima Mahfud 185,58 miliar rupiah. Sementara yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ME hanya 89,15 miliar rupiah. Biaya-biaya yang dikeluarkan PT AK tersebut antara lain 2,21 miliar rupiah digunakan untuk membantu pencalonan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, 6,55 miliar rupiah untuk Wafid, 500 juta rupiah untuk Adi Rusmandal, 2,5 miliar rupiah untuk anggota Badan Anggaran DPR Oli Dondo Kambe, 1,1 miliar rupiah untuk pengurusan izin di Pemkab Bogor.